Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, kita sambil tunggu yang lain ya. Jangan lupa ya isi poll absensinya di Telegram. Oke. Masih ada beberapa lagi. Masih usaha join. Oke. Nah, sekedar info bagi kalian semua, hari ini Ibu Widi sedang akan mengikuti acara, jadi kegiatan. Jadi kelas hari ini akan dihandle oleh saya. Sebentar. Nah, untuk beberapa detik, 30 detik ke depan, bolehkah anak-anak semua nyalakan video biar kita sama-sama mengenal. Kemarin kan Ibu sempat perkenalan sama kalian, tapi mungkin ada yang sudah lupa. Jadi Ibu minta 30 menit ke depan, ayo anak-anak semua kita nyalakan video dulu sebelum kita mulai kelas. Oke, ada Kristania, Andrew, Nazarin. Ayo yang lain. Ada Diva, Zevanya. Ada Kristi, Immanuel. Oke. Salam kenal semua. Nah, sebelum kita mulai kelas, Ibu minta Immanuel. Yang muncul di ibu layar, Immanuel Liu. Mohon untuk unmute, terus memimpin kita dalam doa. Ayo nak Immanuel Liu. Bu, kedengaran? Halo. Halo, tes.
Tes, Iya, ada apa? Immanuel. Oh, ada. Ada. Halo, tes, ada, Bu. Oke, iya. Masuk Immanuel. Silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami datang untuk menghadap-Mu sekali lagi. Mohon saat ini kami akan memulaikan pelajaran agama, bimbing kami agar kami bisa belajar dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Terima kasih untuk Immanuel telah pimpin kita dalam doa. Nah, jadi sebelum kita memulai kelas, anak-anak semua boleh menyiapkan Alkitab dan hasil PA kalian. Karena di TikTok kali ini kita akan membahas tentang hasil PA kalian itu. Mungkin sudah ada Alkitab di samping, boleh kasih jempol biar Ibu tahu siap atau belum. Nah, kita mungkin sementara ada yang mau pergi ambil dulu, silakan. Oke, Dialova, Diva. Oke, jadi nanti, terima kasih yang udah respon. Jadi nanti kita akan memulai TikTok ini. Selamat datang bagi kalian semua di TikTok. Jadi harap kita sama-sama aktif dalam diskusi ini karena ini modelnya kan diskusi. Jadi apa yang ingin kalian tanyakan silakan kalian pada Ibu dan Ibu bisa menjawab apa yang kalian tanyakan ya. Oke. Oke semua, apakah PPT Ibu dapat kelihatan? Oke, yang lain boleh nonaktifkan lagi videonya biar kita hemat-hemat kuota yang atau mungkin yang pakai wifi yang ingin munculkan videonya silakan, tapi yang ingin hemat-hemat kuota silakan nonaktifkan videonya ya. Oke, apakah PPT Ibu kelihatan di kalian? Iya, kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, sebentar. Sebelumnya kita akan memulai dengan sebuah lagu. Mungkin anak-anak semua ada yang pernah mendengar lagu ini. Kalau bagi Ibu, Ibu baru pernah mendengar lagu ini.
Oke, mohon maaf. Tadi mungkin sedang kendala, jadi mic-nya langsung keluar sendiri. Kita akan lanjut nonton video yang kedua ya. Oke, sampai di video tadi, adakah yang ingin bertanya? Ibu patah-patah di video. Oh, patah-patah ya. Oke. Mungkin jaringan di sini, di Ibu lagi tidak stabil. Nanti kalau Ibu ada pemutaran video, kalau gangguan ataupun mungkin kayak tadi kejadiannya, langsung
di chat aja ya ke di sini biar atau langsung bicara aja biar Ibu juga tahu. Terima kasih. Andrew. Oke. Ya, Ibu. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Bunga apa tuh, Mat?
Selamat pagi anak-anak. Saya dengan Bapak Kerry. Ibu Theo ada gangguan jaringan, jadi untuk sementara Bapak yang backup ya. Apakah suara Bapak terdengar? Ya Pak, terdengar jelas. Ada Bapak. Oke. Oke, sementara Ibu Theo mencoba bergabung kembali karena kendala jaringan. Bapak akan coba tampilkan PPT yang dikirimkan oleh Ibu Theo. Oke, terima kasih Pak sudah handle sebentar. Oke Bu. Anak-anak, maaf tadi laptop Ibu harus restart sebentar karena dan juga kendala jaringan. Jadi semoga sudah baik-baik saja. Boleh minta tolong next Pak, next PPT. Lagi PPT ke lagi Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, dari pertanyaan PA yang Ibu Widi bagikan ke kalian, di situ kan ada menjelaskan mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak dapat dimakan. Jadi dari antara semua yang diciptakan Tuhan, ada satu perintah yang dimana manusia tidak boleh melanggarnya. Jadi di taman itu semuanya boleh dimakan, namun ada satu yang tidak boleh dimakan, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, dari perintah ini menjelaskan bahwa mengenai otoritas Allah yang digambarkan melalui perintah yang tidak boleh dan boleh. Jadi di mana ada Tuhan mengatakan kepada manusia itu agar tidak makan buah itu, namun seperti yang kalian telah baca di dalam Alkitab, namun pada akhirnya manusia memilih untuk makan. Jadi di mana itu menggambarkan otoritas Allah akan ke seluruh dunia ataupun manusia juga. Boleh lanjut, Pak? Nah, ada dua jawabannya. Yang pertama itu adalah penggambaran tentang otoritas Allah, dan yang kedua adalah penggambaran manusia yang mempunyai kehendak bebas. Penggambaran manusia yang mempunyai kehendak bebas, atau bisa disebut dengan free will. Nah, dan jadi manusia itu mempunyai kehendak bebas dan memiliki kemampuan untuk menjadi decision maker, atau mereka ingin untuk sama seperti Tuhan. Maka itu Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat bukan untuk mencobai manusia. Jadi mungkin kalian ada yang diskusi nanti sama teman-teman kalian,
mereka mempertanyakan mengenai kenapa sih harus ada pohon yang baik dan jahat. Itu bukannya Tuhan ingin mencobai kita ataupun sebagainya, tapi jawabannya ini ya, untuk otoritas Allah dan juga untuk penggambaran akan kehendak bebas. Jadi pada dasarnya kita manusia tidak diciptakan sebagai robot. Jadi namun Tuhan menciptakan kita, kita bisa membuat keputusan. Namun di dalam keputusan kita tetap akan berada di bawah kehendak Allah. Next PPT, Pak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu, adakah yang Tuhan lihat tidak baik ketika Ia menciptakan? Jadi dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 yang telah kalian baca, Ibu ingin bertanya karena yang muncul di layar Ibu, Stefania. Halo Stefania. Halo Bu. Oke, Ibu ingin bertanya kepada kamu, adakah yang Tuhan lihat tidak baik ketika Ia mencipta? Menurut Stefania, ada atau tidak? Tidak. Menurut Stefania yang tidak. Tadi jawabanmu apa, Nak? Tidak. Tidak. Apa alasanmu? Dari mana kamu menjawab tidak? Karena Tuhan melihat semuanya itu baik. Oke. Terima kasih, Stefania. Lanjut lagi. Ibu ingin bertanya kepada Jennifer. Nak Jennifer, menurut kamu, apakah kamu setuju dengan, apakah jawabanmu sama dengan jawaban dari Stefania atau berbeda? Jennifer, silakan unmute. Berbeda. Berbeda. Menurut kamu gimana, Nak? Hah? Menurut kamu bagaimana? Adakah yang Tuhan lihat tidak baik? Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan melihat tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Oke, terima kasih Jennifer. Nah, jadi kita mempunyai dua jawaban ya. Dan jawaban yang kalian berikan pada dasarnya juga sama seperti jawaban kalian di PA masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat video. Tolong ditampilkan, Pak. Oke, kayaknya videonya kita skip. Kayaknya videonya tidak bisa ditampilkan. Oke. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi dimaksud dengan pertanyaan tadi, jawabannya adalah, adakah yang Tuhan lihat tidak baik ketika Ia mencipta?
Jawabannya sama seperti jawaban Sifanya. Terdapat di Kejadian pasal 2 ayat 18. Lanjut, Pak. Jadi di mana Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Nah, jadi yang dimaksud dengan pertanyaan di atas itu tepat sekali, yang dijawab dengan Jennifer tadi, di mana sebelum kejadian manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang Tuhan pandang tidak baik, yaitu manusia hidup seorang diri saja. Oke, next PPT, Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan dalam PA kalian juga, apa tujuan Allah suruh Adam memberi nama hewan-hewan? Next, Pak. Next. Oke. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 19, Ibu minta Dealova. Mohon untuk unmute dan buka Kejadian pasal 2 ayat 19. Next, Pak. Ibu, mau Tolong baca. bacakan. Iya. Dealova. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Oke, dari kalian ada yang menjawab Kejadian pasal 2 ayat 19 dan ada yang menjawab Kejadian pasal 2 ayat 20. Terima kasih, Delova. Selanjutnya Ibu minta Jeremy Lengkei untuk lengkapi 3 kata yang di Kejadian pasal 2 ayat 20. Silakan Jeremy, tolong unmute dan baca sekaligus lengkapi 3 kata yang kosong ini. Lengkap, Ibu. Iya. Halo Jeremy. Lalu manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak. Ia tidak. Tidak. Mungkin ada yang bisa membantu Jeremy untuk melengkapi. Saya bisa, Bu. Oke, silakan. Lalu manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, terima kasih. Jadi, Allah menyuruh Adam untuk memberi nama. Jadi setelah Allah menciptakan,
Terus Allah memerintahkan kepada Adam untuk memberi nama hewan-hewan. Namun setelah Adam berkeliling memberi nama, dia menemukan singa, dia memberi nama singa, jerapah dan sebagainya. Setelah Adam menamakan semuanya itu, namun dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Ini sama seperti yang pernyataan awal bahwa ada hal yang Allah lihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, kedua jawaban ini merupakan jawaban kalian di PA. Oke, Pak, tolong next slide. Nah, artinya, jadi setelah Allah memberi nama, setelah Adam memberi nama, setelah itu Allah menciptakan penolong bagi Adam. Jadi ada teman-teman, jadi perempuan atau Hawa diciptakan dengan natur sebagai penolong bagi Adam. Nah, namun bukan berarti perempuan tidak bisa memerintah. Langsung menarik kesimpulan seperti itu, tapi pada dasarnya perempuan juga bisa bisa untuk menjadi pemimpin. Contohnya mungkin ketua kelas harian, bahkan juga dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia pernah pemimpinnya adalah wanita. Nah, jadi dari apa yang kita baca di kejadian ini bukan semata-mata langsung implikasi bahwa wanita tidak bisa memimpin, tapi ada saat di mana kalau wanita saat dimana konteks saat tidak ada pemimpin, contohnya mungkin dalam pemerintahan di gereja, dalam kepemimpinan di gereja, kalau misalnya ada saat dimana tidak ada pria, maka wanita pun bisa berperan. Namun yang ingin ditekankan dari kejadian ini adalah Allah menciptakan laki-laki dengan kodrat sebagai pemimpin dan perempuan dengan kodrat sebagai penolong. Otomatis kalau dengan kedua kodrat tersebut, ya pasti kita bisa bandingkan mana yang lebih kuat. Nah, dengan kata penolong, ya otomatis harusnya penolong itu juga kuat, dia bisa membantu yang ditolong itu. Oke, selanjutnya Ibu minta untuk melengkapi di bagian buka Alkitab kamu dan silakan baca untuk melengkapi Kejadian pasal 2 ayat 18. Cecilia Setijadi. Mohon unmute. Cecilia. Iya, kedengaran. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, terima kasih Cecilia. Selanjutnya di bawah Cecilia sini ada Giselle. Giselle Kuron. Mau apa, Bu?
Mohon untuk membacakan Kejadian pasal 2 ayat 19 bagi kita. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, binatang hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, next. Ibu meminta Nathanael. Silakan unmute dan baca Kejadian pasal 2 ayat 20. Halo Nathanael. Halo Bu, kedengaran? Oh, iya kedengaran. Silakan Nathanael. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, terima kasih Nathanael. Nah, yang terakhir, Valentino. Silakan baca Kejadian pasal 2 ayat 21. Baca dan sekaligus melengkapi. Valentino. Tunggu. Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Sudah, Bu. Nathanael? Valentino? Oke. Nah, jadi dari keempat ayat tadi menunjukkan bahwa Allah sebagai inisiator dari keluarga. Jadi instansi pertama yang dibangun oleh Allah adalah keluarga. Instansi yang dibentuk berdasarkan catatan dari Alkitab adalah keluarga. Jadi keluarga itu tuh bukan dibangun oleh pemerintah, bukan dibangun oleh atas inisiatif kita sendiri sebagai manusia, karena kita ingin seperti yang tadi Adam ingin menjumpai penolong yang sepadan, dia inisiatif sendiri untuk membentuk keluarga, bukan seperti itu. Namun Allah sebagai inisiator dari keluarga. Oke. Lanjut, Pak. Next lagi, next slide. Jadi Adam dan Hawa adalah keluarga pertama yang dibentuk atas inisiator dari Allah sendiri. Sesuai dengan topik kita hari ini,
bahwa berdasarkan dari ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk membentuk keluarga. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Diva, Iya, Bu. ada yang ingin ditanyakan atau? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi, di mana Tuhan membentuk pernikahan untuk dan pada dasarnya Allah yang menjadi dasar dari sebuah keluarga. Allah adalah kepala keluarga dari sebuah keluarga Kristen tersebut, di mana keluarga tersebut itu dibangun atas kehendak Allah. Jadi seharusnya bagaimana kita bersikap sebagai anak ataupun sebagai orang tua ke depannya. Nah, karena nanti kan kalian kan akan bertumbuh besar dan juga membentuk keluarga. Itu adalah sebuah mandat budaya yang telah Allah perintahkan, seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian yang mengatakan beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Cecilia. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan form untuk kalian isi sebagai formatif. Pembelajaran kita hari ini akan selesai. Namun Ibu minta Vieni untuk menyimpulkan apa yang kamu dapat hari ini. Vieni. Iya, Bu. Untuk memberikan kesimpulan pembelajaran apa yang kamu dapat dari materi kali ini. Yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, terima kasih Vieni. Selanjutnya Gerard. Silakan berikan kesimpulan. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Lo, Bu, dapat dengar, Bu. Oh. Bu, dapat dengar, Bu. Dengar, Gerald.
Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, Tuhan menciptakan orang itu tidak sendiri. Kau Tuhan menciptakan orang perlu menjaga apa yang Tuhan berikan. Oke, terima kasih Gerard. Bisa kalian lihat di grup chat, Ibu sudah mengirimkan link untuk tugas formatif. Silakan untuk dan jangan sampai lewat batas waktunya ya. Oke, dengan penuh kasih, Ibu meminta kepada Farel untuk memimpin kita dalam doa. Farel. Farel, halo. Mungkin Farel ada jaringan, Bu. Oke. Begitu, mari kita Ibu akan bimbing kita dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dan Kerajaan Sorga Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan diskusi apa. Mungkin diskusi kali ini tidak terlalu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, karena kendala dan berbagai macam Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkati selalu kami agar diskusi ke depannya akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Tuhan. Bapak, kami mohon Engkau berkati anak-anak ini akan melanjutkan aktivitas mereka Bapak, dimanapun mereka berada, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Ya.